Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mutia, NIM 2019 143 501. Saya akan menjelaskan permasalahan dalam upaya meningkatkan tumbuh kembang peserta didik dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Dosen Pengampu Asti Vetomortini, MPD. Jenis-jenis permasalahan anak secara garis besar. Masalah yang dihadapi anak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu fisik, psikis, sosial, dan kesulitan belajar. Yang pertama yaitu fisik. Perkembangan aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuka. Anak yang mengalami hambatan dalam hal-hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Lebih lanjut, permasalahan fisik tersebut adalah: yang pertama, gangguan fungsi panca indera; yang kedua, cacat tubuh; yang ketiga, kegemukan atau obesitas; yang kedua, psikis. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa permasalahan psikis yang seringkali dialami anak yaitu: yang pertama, gangguan konsentrasi; yang kedua, inteligensi; yang ketiga, berbohong; dan yang keempat, emosi. Emosi yaitu perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan lain-lain. Yang ketiga, sosial. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian, permasalahan anak bidang sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial yang meliputi perilaku-perilaku sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku agresif; yang kedua, daya suai kurang; yang ketiga, pemalu; yang keempat, anak manja; yang kelima, negatifme; yang keenam, perilaku berkuasa; yang keempat yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk dalam beberapa faktor penyebab permasalahan pada anak, baik yang bersifat intrinsik berasal dari anak sendiri maupun ekstrinsik berasal dari luar diri anak. Secara umum, faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, pembawaan, yaitu anak dengan semua keadaan yang pernah ada dalam dirinya. Yang kedua, lingkungan keluarga, mencakup pola asuh orang tua, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan sekolah, meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, alat bantu, kurikulum, dan lain-lain. Yang keempat, masyarakat, mencakup pergaulan, norma, adat istiadat, dan lain-lain. Langkah-langkah penanganan masalah. Penanganan masalah anak dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kasus, yaitu upaya untuk menandai subjek yang diperkirakan mengalami masalah. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang ketiga, diagnosis, merupakan langkah-langkah mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami oleh anak. Yang keempat, prognosis, merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Yang kelima, treatment, merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri. Yang keenam, tindak lanjut, dilakukan sebagai
bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.